Menjelang Hari Buruh Internasional, ribuan buruh di tanah air turun ke jalan dengan berbagai tuntutan. Salah satunya penghapusan sistem outsourcing. Pemerintah mengkaji resiko politik dan dampak sosial ekonomi bagi rakyat miskin terkait desakan akan kenaikan harga BBM. Halo pemirsa, itulah dua laporan yang turut mengisi jumpa kita hari ini. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Akankah pemerintah SBY kala menaikkan harga BBM? Pertanyaan ini kini semakin mendesak menyusul terancamnya anggaran negara sebagai dampak terus meroketnya harga minyak mentah dunia. Apapun keputusan yang diambil, yang jelas pemerintahan Yudhoyono tengah menghitung resiko politik maupun sosial ekonominya. Kebijakan menaikkan harga BBM sebagai salah satu kebijakan yang banyak kalangan dinilai tidak populis merupakan salah satu dari sejumlah skenario yang dipilih pemerintah untuk mengamankan APBN perubahan. Resiko politik serta dampak sosial dan dampak ekonomi yang paling minimal, khususnya bagi masyarakat miskin, menjadi pertimbangan berat pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dengan harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran 118 hingga 120 dolar per barel, subsidi BBM dalam APBN perubahan 2008 sebesar 126 triliun rupiah yang akan membengkak hingga 30 triliun rupiah. Padahal pemerintah hanya memiliki anggaran pengaman 9 triliun rupiah di APBN 2008. APBN pun terancam, sehingga dampak lanjutannya akan banyak proyek maupun program pemerintah yang tertunda atau tidak bisa dijalankan. Pemerintah akan tetap melakukan kalkulasi mengenai cost benefitnya, beban, dan bagaimana terhadap aspek keseluruhan masyarakat secara sosial, risiko politiknya, maupun dari sisi risiko ekonominya. Karena bagaimanapun seperti saya sebutkan, pilihan yang akan kita lakukan apakah dengan pembatasan konsumsi atau kenaikan harga BBM semuanya memberikan konsekuensi yang tidak mudah. Munculnya alternatif menaikkan harga BBM sebagai salah satu opsi juga sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yuskiantoro. Bapak, saya minta ini subsidi harus dikurangi. Ya, kalau subsidi sudah dikurangi, kita udah berusaha untuk itu. Saya udah berpuluh kali naikin harga BBM. Saya termasuk nggak populer. Saya itu menteri nggak populer karena saya menaikkan harga BBM berkali-kali dulu waktu zaman Bu Mega. Dan saya nggak tahu ini nanti kira-kira harga BBM mau naik. Menurut Purnomo, juga ada opsi lain yakni penggunaan energi alternatif sebagai bahan bakar gas. Secara sistem penyediaan bahan bakar gas sudah memadai, namun saat ini masih banyak kendala di lapangan. Sementara mengenai penggunaan kartu pintar atau smart card, pemerintah belum memutuskan kapan waktu penerapannya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, di tengah kesulitan yang dialami pemerintah, sesaat lagi kami akan membeberkan bagaimana praktek dugaan penggelapan pajak oleh Grup Asiana Agri hingga merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Kami akan segera kembali. Berkas kasus dugaan penggelapan pajak Asiana Agri terus berdatangan ke Kejaksaan Agung. Hingga pekan ini penyidik Direktorat Jenderal Pajak telah menyerahkan 5 berkas milik 4 tersangka. Dari 5 berkas itu saja, kerugian negara ditaksir mencapai 300 miliar rupiah lebih. Padahal ada 20 berkas dengan kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah. 3 berkas pertama dari total 25 berkas atas 12 tersangka diserahkan Ditjen Pajak ke Kejaksaan Jumat lalu. Kejaksaan mempunyai waktu 7 hari untuk memeriksa kelengkapan berkas. Bila dianggap lengkap, akan dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik pajak mengaku sudah mengantongi sejumlah nama lain sebagai tersangka. Pemirsa, menurut data Direktorat Jenderal Pajak, kasus dugaan penggelapan pajak oleh Grup Asiana Agri bisa jadi merupakan kasus penggelapan pajak terbesar di Indonesia. Nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Bagaimana praktek dugaan penggelapan pajak ini dilakukan? Berikut bagian pertama, laporan investigasi RCTI menguak skandal penggelapan pajak Asiana Agri.
Dirjen Pajak melaporkan dan saya instruksikan selesaikan dengan baik, lebih cepat, lebih baik. Di samping usaha-usaha yang sedang booming tadi seperti CPO, batubara, juga ASEAN Agri tadi yang dilaporkan kepada saya, rinciannya cukup jelas tadi, dan ini kesempatan yang baik untuk saya meminta Saudari Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, selesaikan sebaik-baiknya, fair, transparan, akuntabel. Seminggu sebelum pernyataan Presiden itu, kami menempuh perjalanan ke Singapura untuk meminta keterangan langsung dari Sukanto Tanoto apakah ia akan datang ke Indonesia memenuhi panggilan penyidik. Namun raja bisnis kelapa sawit dan bubur kertas ini tidak ada di kantor maupun tempat tinggalnya. Sebuah sumber menyebutkan Sukanto tengah berada di Hong Kong. Bisnis minyak sawit mentah atau CPO milik Sukanto di bawah bendera ASEAN Agri memang membentang hingga ke Hong Kong dan Makau. Akhir tahun lalu, RCTI pernah mendatangi alamat-alamat perusahaan Hong Kong yang kerap bertransaksi CPO dengan ASEAN Agri. Namun perusahaan-perusahaan tersebut ternyata cuma numpang alamat di kantor perusahaan-perusahaan lain. Lalu untuk apa ASEAN Agri bertransaksi ribuan ton CPO dengan perusahaan-perusahaan yang bahkan tidak punya kantor dan karyawan ini? Inilah yang oleh petugas pajak dibidik sebagai salah satu modus penggelapan pajak dengan cara melakukan manipulasi keuntungan perusahaan dari kegiatan ekspor atau transfer pricing. Setelah 1 tahun membongkar-bongkar jutaan lembar bukti dokumen ini, kantor pajak menaksir ASEAN Agri telah mengecilkan hasil penjualan minyak sawit atau CPO sebesar 889 miliar rupiah antara tahun 2002 hingga 2005. Dengan hasil penjualan CPO yang kecil, maka keuntungan perusahaan menjadi sedikit, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga akan kecil. Dari modus sendiri apa? Dari modus sendirinya dia variatif ya. Dia yang dipakai itu seperti yang digunakan orang lain dengan melalui tax planner-nya itu, yaitu penggelembungan biaya, dan yang lain transfer pricing. Nah, penggelembungan biaya bisa macam-macam kan? Ya, apakah bisa manajemen fee, apa biaya kebun, apa-apa yang direkayasa segala macam, dibesar-besarkan, padahal faktanya tidak. Lantas bagaimana cara ASEAN Agri melakukannya? Kami mendatangi penjara Salemba di Jakarta untuk menemui seorang bekas pejabat keuangan ASEAN Agri yang kini menjadi tahanan. Namanya Vincentius Amin Sutanto, yang divonis 11 tahun penjara karena mencuri 200 juta rupiah uang perusahaan. Di ASEAN Agri, jabatan Vincent adalah Financial Controller yang mengetahui seluk-beluk rekayasa pajak yang dilakukan perusahaannya, terutama modus mengecil-ngecilkan keuntungan melalui transaksi dengan perusahaan-perusahaan Hong Kong. Kepada RCTI, Vincent mengurai dengan gamblang tentang modus transfer pricing ini. Dari sini, kontrak pembelian seharga $300 CPO per metrik ton ini misalnya akan diserahkan ke sebuah perusahaan bernama Global Advance yang berkedudukan di Makau, yang tak lain adalah afiliasi dari ASEAN Agri sendiri. Kantor ASEAN Agri Singapura lalu akan memberitahukan ihwal kontrak pembelian ini kepada kantor ASEAN Agri di Indonesia yang memiliki 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. 16 perusahaan ini lantas tidak langsung mengekspor begitu saja CPO tersebut ke Global Advance di Makau, melainkan menjualnya terlebih dahulu ke perusahaan-perusahaan di Hong Kong dengan harga yang lebih rendah dari harga kontrak utama, misalnya di harga $250 per ton. Setelah itu barulah perusahaan Hong Kong menjual kembali CPO itu ke Global Advance dengan harga sedikit lebih tinggi, yakni $255 per ton. Global Advance lah yang menjual CPO itu ke si pembeli dengan harga kontrak yakni $300 per ton. Dengan demikian, perusahaan yang bahkan tidak punya kebun kelapa sawit ini bisa mengantongi keuntungan $45 per ton. Dengan cara ini, maka perusahaan di Indonesia hanya membukukan keuntungan yang kecil dari hasil penjualan, sehingga pajak yang harus dibayar pun menjadi kecil. Jadi tanpa melakukan apa-apa, itu sudah ada profit yang seharusnya milik haknya PT Indonesia kalau mereka jual langsung ke buyer ini di 300, ini sekarang mereka hanya jual di 250. Berarti di PT Indonesia sudah profitnya sudah diturunkan sebesar $50 per ton. Dan CPO. Global Advance adalah
perusahaan afiliasi pajak Garuda, Mas. Ya. Lalu apa tanggapan ASEAN Agri? RCTI mencoba mengkonfirmasi kepada pihak ASEAN Agri, namun dari sejumlah upaya konfirmasi yang telah kami lakukan, termasuk mendatangi kantor ASEAN Agri di Jakarta, pihak ASEAN Agri hingga kini belum bersedia memberikan keterangan mengenai kasus ini. Lalu sebagai pemilik, apakah Sukanto Tanoto sendiri mengetahui praktek ini? Dari pengarahan arah misalnya pasti dari Pak Sukanto Tanoto ya, sebagai pemilik disampaikan kepada top management. Benarkah kesejahteraan menjadi harapan yang sangat sulit untuk dinikmati para karyawan outsourcing? Kami akan segera kembali dengan laporan selengkapnya. Partai Kebangkitan Bangsa Kubu Gus Dur sore tadi akhirnya mulai menggelar Muktamar Luar Biasa atau MLB, dihadiri ribuan peserta dari DPD PKB seluruh Indonesia. Agenda utama MLB PKB Kubu Gus Dur adalah memberhentikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Tanfidiyah DPP PKB. Dari informasi yang beredar, calon kuat pengganti Muhaimin adalah Ali Maskur Musa. Sementara putri sulung Gus Dur, Yeni Wahid, tetap sebagai sekjen. Hasil MLB PKB Gus Dur ini akan turut menentukan PKB kubu mana yang dapat mengikuti pemilu 2009. Karena hingga kini KPU dan Kumham masih mengakui PKB pimpinan Muhaimin Iskandar sebagai PKB yang sah. Buruh dari berbagai penjuru tanah air hari ini serentak berunjuk rasa menjelang peringatan Hari Buruh yang jatuh 1 Mei esok. Para buruh menuntut agar sistem kerja mereka dibenahi, antara lain dengan menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Ratusan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi demo di Bundaran HI dan kemudian dilanjutkan ke depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar segera menghapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang. Mereka juga menilai pemerintah telah gagal melindungi buruh Indonesia. Ini tercermin dari banyaknya buruh yang mengalami penyiksaan baik fisik maupun mental di luar negeri. Di sela-sela berlangsungnya aksi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto menerima para buruh. Priyanto berjanji akan membenahi berbagai sistem yang terkait dengan para pekerja. Antara lain menindaklanjuti tuntutan para pekerja ambulans gawat darurat 118 yang belum menerima upah mereka sejak Januari lalu. Gaji para pekerja ini akan dibayarkan Senin mendatang dan status mereka pun akan diperjelas. Namun, ia tidak dapat memenuhi tuntutan dihapuskannya sistem outsourcing karena merupakan kewenangan pemerintahan pusat dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Para buruh kemudian meneruskan aksinya dengan melakukan long march menuju Istana Negara. Di Kota Cilegon, para buruh yang tergabung dalam forum dan serikat pekerja dari berbagai perusahaan di Kota Cilegon juga melakukan aksi yang serupa. Dalam orasinya, para buruh menuntut pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sepenuhnya bagi para buruh. Para buruh juga menagih janji pemerintah kota setempat untuk segera mengesahkan Perda Buruh dan tidak memberlakukan sistem kerja buruh kontrak. Mereka juga menuntut agar setiap tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sempat terjadi aksi dorong antara buruh dengan petugas di depan gedung Pemkot Cilegon. Namun aksi ini dapat dikendalikan setelah Wali Kota Cilegon mau menemui para buruh dan berjanji akan memenuhi tuntutan mereka. Sementara itu ratusan buruh dari sejumlah serikat buruh di Pekanbaru Riau berunjuk rasa. Mereka menuntut kenaikan upah minimum sektor pekerja dari Rp1.020.000 menjadi Rp1.500.000. Aksi saling dorong pun dengan petugas juga terjadi di tempat ini karena para buruh terhalang masuk ke dalam kantor gubernur. Aksi berakhir setelah perwakilan para buruh bertemu Kepala Disnaker Riau Asral Rahman yang berjanji akan membahas tuntutan para buruh. Tim Liputan RCTI laporkan. Outsourcing seolah tak terpisahkan dari dunia bisnis masa kini. Namun sistem ini juga terus diprotes. Salah satu sumber kritikan adalah outsourcing dianggap memperlemah posisi pekerja di hadapan manajemen.
Lihatlah Riko. Dalam usianya yang baru memasuki 7 bulan, Riko tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk menunjang perkembangannya karena orang tuanya tidak mampu. Kehidupan orang tua Riko adalah potret kehidupan pekerja outsourcing atau karyawan lepas di tanah air. Apa dan bagaimana sebenarnya sistem outsourcing itu? Mengapa sistem ini dituding sebagai penyebab buruknya kesejahteraan pekerja di tanah air? Pada dasarnya, outsourcing adalah sistem perekrutan tenaga kerja dengan menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga kerja. Pekerja direkrut oleh perusahaan pemasok tenaga kerja untuk ditempatkan di perusahaan lain. Banyak orang, kalau kami bicara kadang-kadang bilang ini tren, tapi sebenarnya ini sesuatu bisnis fenomena yang sudah dimulai dari negara-negara seperti di Amerika, Eropa, etc. Di mana banyak fungsi, terutama non-decision making, dan sifatnya, kualifikasinya lumayan umum yang bisa dipekerjakan, itu sudah di-outsource. Awalnya sistem outsourcing hanya diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan utama dalam perusahaan. Namun kini sistem ini justru merambah ke semua lini pekerjaan. Kenapa? Karena satu, buruh itu bisa dengan mudah di PHK. Begitu habis masa kontraknya, langsung di PHK. Begitu nanti misalnya pekerjaannya selesai, langsung di PHK. Dan ini bukan memungkinkan, tetapi akan membuat buruh itu pindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Karena dari satu pabrik perusahaannya selesai, keluar. Nanti masa kontraknya habis, keluar lagi, pindah pabrik lagi, masa kontraknya habis, pindah lagi, begitu seterusnya. Ada. Kepastian status pekerja bukan satu-satunya masalah. Kerja di PT Huasin, kerjanya bikin celana, ya nggak lama, lebih kurang 3 bulan, ya dikeluarin lagi. Kenapa dikeluarin waktu itu? Apa proyeknya selesai atau apa? Habis kontrak. Terus masuk lagi di PT lain, PT Kayu, bikin kursi, ya lebih kurang 4 bulan, dikeluarin lagi, habis kontrak. Habis gajian, belum seminggu kita belum gajian, itu udah nggak punya duit, harus nyari lagi. Bila udah gajian, duitnya tuh udah habis buat bayarin utang-utang gitu. Bersih, udah tangan kosong lagi kerja kita. Buat ongkos utang lagi. Gajian cuma mampir gitu, numpang lewat doang duitnya. Salaman doang. Sebagai tren baru dalam konsep manajemen modern, outsourcing menjanjikan berbagai macam keuntungan bagi para pengusaha, sekaligus menjamin hak-hak bagi para karyawan, termasuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun faktanya, bagi karyawan outsourcing, kesejahteraan menjadi harapan yang sangat sulit untuk dapat dinikmati. Dengan sistem outsourcing, seorang pekerja tidak memiliki jenjang karir yang dapat mendukung ekonomi keluarganya. Saya kerja 10 tahun, alhamdulillah gaji yang saya terima 1.021.000. Meski tidak adil bagi pekerja, selalu saja ada 1001 alasan untuk menerapkan sistem outsourcing ini. Sistem outsourcing itu ada di undang-undang. Nah, oleh karena itu perlu dirembuk bagaimana baiknya. Karena ini ada di undang-undang. Tunggal Siregar dan Agung Pribadi melaporkan. Tak hanya di Jakarta, bisnis lahan parkir juga menjadi rebutan di kota besar lainnya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Anggota DPR Al-Amin Nasution yang menjadi tersangka kasus suap alih fungsi hutan lindung Bintan mempra-peradilankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 9 pengacara Al-Amin mendaftarkan gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pihak Al-Amin menilai penangkapan dirinya oleh KPK di Hotel Ritz-Carlton Jakarta 9 April lalu tidak sah. 2 hal penting yang menjadi keberatan adalah Al-Amin tidak tertangkap tangan dan tidak ada barang bukti saat penangkapan. Lahan parkir di kota-kota besar saat ini menjadi salah satu sarana penghasil uang yang cukup menggiurkan, tak terkecuali di Bongsari, Semarang. Niat warga untuk mengelola lahan parkir di wilayah mereka pun harus berhadapan dengan aparat kepolisian.
Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Kami ini rakyat, Pak. Kami ini. Silakan orasi yang betul. Kami ini ingin mengaspirasi. Kami hanya menuntut hak, Pak. Tolong hormati kami. Tolong hormati. Hormati sudah orang. Kalian juga sipil. Kalian juga sipil. Kalian juga sipil. Silakan orasi. Pertengkaran antara pengunjuk rasa dengan polisi ini terjadi saat puluhan warga Bongsari, Semarang Barat berunjuk rasa dengan melakukan aksi pendudukan kantor sebuah perusahaan pembiayaan di Jalan Pemularsi, Semarang. Warga menuntut agar dipekerjakan sebagai tukang parkir di lahan kantor tersebut. Sengketa rebutan lahan parkir antara warga Bongsari dengan pihak pengelola kantor sebelumnya sudah terjadi sejak bangunan kantor berdiri. Warga sebelumnya telah mengajukan proposal kepada pengelola agar pemuda sekitar mendapat pekerjaan sebagai tukang parkir. Omset pendapatan dari lahan parkir seluas kurang lebih 200 meter ini diklaim dapat menghasilkan uang sebesar 15 juta rupiah per bulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Seputar Indonesia edisi 30 April 2008 berakhir di sini. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa. RCTI